Terima kasih sudah bertahan sampai saat ini. Tetaplah jadi temanku dalam menjalani hariku di bumi ya. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Ada cerita apa? Gimana sama masa lalunya? Udah bisa mengikhlaskan belum? Oke, banyak banget teman-teman yang ada yang bertanya ke DM, ada yang ngechat aku langsung, temen real life aku kayak nanya, Kir, kok lo udah bisa move on sih? Kir, gimana sih caranya move on? Kak, gimana sih caranya melupakan masa lalu, melupakan mantan, melupakan cerita-cerita yang udah berlalu? Oke, mungkin karena ada beberapa pertanyaan yang sama dan mirip, aku akan coba menjawab dan menceritakan dan menjelaskan bagaimana perjalanan aku untuk bisa sampai di titik sekarang yang udah mengikhlaskan tapi belum melupakan, karena gak harus lupain sih sebenarnya masa lalu itu. Aku udah beberapa kali membahas soal move on dan jawabanku masih sama. Move on itu bukan perihal melupakan tapi mengikhlaskan. Dan apa arti mengikhlaskan? Ya mungkin menurut setiap orang berbeda, tapi menurut aku mengikhlaskan itu adalah titik dimana kita benar-benar udah ikhlas dengan apapun yang terjadi, entah itu berdamai dengan cerita yang lalu, berdamai dengan orangnya, berdamai dengan lukanya, dan bisa menerima kenyataan bahwa ya emang dia nggak bisa sama kita dan emang dia berhak juga untuk bahagia. Aku pernah bertanya ke salah satu temenku juga, kenapa sih kalau misalnya orang itu masih ngebahas masa lalunya padahal dia bilang dia mau melupakan, dia mau move on dari masa lalunya? Dan temanku jawab, dan jawaban dia yang membuat aku sadar dan oh iya juga ya. Dia jawab gini, ya masa lalu itu nggak bisa kita lupain, justru dari masa lalu kita banyak belajar dan masa lalu itu cuma bisa dikenang. Jadi ya kalau kita punya orang baru dan dia adalah masa depan kita, ya udah kita harus menerima juga masa lalu dia dan masa lalu kita. Mungkin gimana sih cara aku benar-benar bisa mengikhlaskan? Sejujurnya ya, kalau kalian mau tahu, aku membutuhkan banyak waktu juga kok untuk bisa benar-benar berdamai dengan semuanya. Kurang lebih aku membutuhkan waktu 3-4 tahun, dan sebenarnya di tahun-tahun ketiga itu aku ngerasa aku sudah bisa berdamai dan mengikhlaskan, tapi entah kenapa masih ada yang ganjal dan aku ngerasa kayaknya ini belum selesai deh. Dan ternyata benar, pas masuk ke tahun keempat ada kesempatan dimana aku bisa menyelesaikan itu semua. Dan cara aku menyelesaikan adalah aku menyampaikan apa yang belum tersampaikan kepada orang tersebut, dan ya dari situ aku baru ngerasa benar-benar selesai. Nah mungkin nih kamu yang ngerasa kok lama banget ya gue move on, kok lama banget ya gue bisa di titik menerima semua, ya mungkin karena kamu belum selesai sama masa lalu kamu. Selesai bukan berarti kamu melupakan, tapi benar-benar selesain deh tuh masalahnya. Kalau masih ada yang mau disampaikan, menurut aku disampaikan aja kalau emang ada kesempatannya. Dan bisa jadi tanpa disadar itu adalah salah satu faktor kamu belum bisa untuk mengikhlaskan dia. Karena kalau semua udah nggak seperti biasanya, ya maka kitalah yang harus terbiasa tanpa semuanya. Kalau emang dia udah menghindar, ya seharusnya kamu sadar, bukan sabar lagi. Tapi nggak apa-apa kok, kita kan nggak pernah tahu orang kapan aja bisa berubah. Kalau dia milih berubah dan bahagia tanpa kita, masa iya kita harus marah?